Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merindi Putri Islami dengan NIM 210333025 akan menjelaskan materi tentang meningkatkan motivasi menggunakan media pembelajaran interaktif. Yang mana media pembelajaran berkaitan erat dengan pendidikan. Lalu, seberapa penting pendidikan bagi negara? Pendidikan adalah hal terpenting bagi setiap negara untuk dapat berkembang pesat. Negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertamanya. Karena dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara tersebut akan dapat tergantikan menjadi kesejahteraan. Pendidikan merupakan suatu proses yang diperlukan untuk mendapatkan keseimbangan dan kesempurnaan dalam perkembangan individu maupun masyarakat. Pendidikan juga merupakan sebuah aktivitas yang memiliki maksud atau tujuan tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki manusia, baik sebagai manusia biasa ataupun sebagai masyarakat dengan sepenuhnya. Selanjutnya, apa itu media pembelajaran? Media pembelajaran yaitu alat yang dapat membantu proses belajar mengajar dan berfungsi untuk memperjelas makna pesan yang disampaikan, sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik dan sempurna. Di dalam media pembelajaran terdapat pembahasan tentang multimedia. Lalu apa itu multimedia? Multimedia adalah hasil perpaduan antara berbagai media yang berupa teks, gambar, grafik, sound, animasi, dan video yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Selanjutnya, proses pembelajaran, yang mana pada proses pembelajaran memiliki beberapa syarat, yaitu pada setiap satuan pendidikan dasar menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Selanjutnya tentang pengelompokan model pembelajaran. Menurut Joyce and Weil, pengelompokan model pembelajaran ke dalam 4 bagian, yaitu yang pertama model pemrosesan informasi, yang kedua model personal, yang ketiga model sosial, dan yang terakhir yaitu model perilaku. Pelaksanaan pembelajaran, peran guru menjadi kunci utama dalam mengelola pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, yaitu adanya perubahan perilaku dan kemampuan peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Pada saat ini, peran guru masih mendominasi pembelajaran di kelas dan menjadi sumber utama informasi, menyebabkan peran siswa pasif sebagai penerima informasi. Kondisi ini tentunya berdampak pada rendahnya kemampuan peserta didik dalam mengonstruksi pengetahuannya sendiri, dikarenakan informasi yang diterima siswa hanya bersumber dari guru. Lalu, pada saat apa tingkat kemampuan berpikir tertinggi siswa? Tingkat kemampuan berpikir tertinggi siswa adalah ketika mereka melakukan investigasi, mengumpulkan, menyimpulkan, dan mensintesis suatu informasi. Keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh guru dalam merancang pembelajaran dan mengimplementasikan program pembelajaran di kelas. Tinggi rendahnya motivasi peserta didik dipengaruhi oleh faktor-faktor dari peserta didik itu sendiri, baik dari faktor intrinsik maupun ekstrinsik. Belajar ialah suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Prestasi belajar bisa merupakan kompetensi yang dapat diukur yang berupa pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai interaksi aktif antara subjek belajar dengan objek belajar selama berlangsungnya proses belajar mengajar untuk mencapai hasil belajar. Lalu apa pula yang dimaksud dengan multimedia interaktif? Multimedia interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang memuat fungsi interaktif kepada penggunanya. Penggunaan aplikasi multimedia interaktif dalam pembelajaran akan meningkatkan efisiensi, motivasi, serta memfasilitasi belajar aktif, belajar eksperimental, konsisten dengan belajar dan berpusat pada siswa. Motivasi belajar siswa menjadi faktor yang sangat penting guna memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak psikis di dalam siswa yang menimbulkan kegiatan belajar itu demi mencapai suatu tujuan. Dalam pembelajaran di kelas, guru harus bisa mengelola siswa dan memberi motivasi kepada siswa untuk tetap bersemangat dalam belajar.
Tetapi, karena MPI dimaksud untuk dipelajari siswa secara mandiri, maka pengembangan MPI harus memikirkan bagaimana caranya meningkatkan motivasi belajar pada saat pembelajari MPI. Teori motivasi Maloney mengidentifikasi 4 hal untuk mempertahankan agar siswa tetap termotivasi dalam pembelajaran. Adapun 4 hal tersebut, yang pertama, tantangan. Siswa harus diberi tantangan dalam MPI, yaitu antara tantangan yang disesuaikan dengan tingkat siswa, materi tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Tujuan tantangan disampaikan di awal dan menambah tingkat kesulitan ketika kemampuan meningkat. Yang kedua, keingintahuan. Keingintahuan siswa dalam MPI dapat dibangkitkan secara sensori dan kognitif. Secara sensori, misalnya dengan memberikan efek visual atau auditory yang menarik perhatian atau mengejutkan. Secara kognitif, misalnya dengan memberikan informasi yang membuat penasaran karena tidak lengkap atau kontradiksi, sehingga merangsang siswa untuk berpikir menyelesaikannya. Yang ketiga, kontrol. Adanya kontrol akan mendapatkan aktivitas dan interaktivitas, sehingga dalam MPI perlu diberikan kontrol yang bervariasi, misalnya bisa mengatur tingkat kesulitan, memilih materi yang diinginkan, mengatur waktu dan kecepatan. Adapun yang terakhir yaitu fantasi. Dalam MPI ini maksudnya adalah bahwa materi dikemas sehingga dapat memainkan emosi siswa dengan cara memberikan harapan dan kecemasan. Siswa yang dapat mengerjakan soal akan diberi harapan berupa reward, sedangkan siswa yang menjawab salah akan diberi punishment. Tentu saja reward dan punishment tersebut tidak berupa hadiah dan hukuman fisik, melainkan siswa diberi sesuatu yang menyenangkan atau menyedihkan, misalnya bertambah atau berkurang nyawa atau waktu. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.